Yang pertama, karakteristik pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan salah satu jenis dari pasar persaingan tidak sempurna, di mana pasar oligopoli merupakan pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan atau penjual yang memproduksi barang sejenis. Dalam pasar oligopoli, terdapat beberapa produsen yang menghasilkan barang-barang yang bersaingan. Selanjutnya, karakteristik pasar oligopoli adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasar oligopoli hanya terdiri atas sekelompok kecil perusahaan. Yang kedua, barang yang diproduksi adalah barang standar atau barang yang berbeda corak atau juga bersifat homogen namun memenuhi standar tertentu. Yang ketiga, terdapat banyak pembeli di pasar. Yang keempat, adanya hambatan bagi pesaing baru. Yang kelima, periklanan sangat penting dan intensif. Yang keenam, harga jual tidak mudah berubah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan dan kelebihan pasar oligopoli. Kelemahan pasar oligopoli itu yang pertama, menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Yang kedua, bisa timbul pemborosan biaya produksi apabila ada kerjasama antar oligopolis karena semangat bersaing kurang. Yang ketiga, bisa timbul eksploitasi terhadap pembeli dan pemilik faktor produksi. Yang keempat, sulit ditembus atau dimasuki perusahaan baru. Yang kelima, bisa berkembang ke arah monopoli perusahaan dalam oligopoli. Kelebihan pasar oligopoli itu ada 4. Yang pertama, memberi kebebasan memilih bagi pembeli. Yang kedua, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Yang ketiga, lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan penjual. Yang keempat, adanya penerapan teknologi. Macam-macam pasar oligopoli. Yang pertama, oligopoli murni. Pasar oligopoli murni adalah pasar yang hanya menjual satu barang saja. Meskipun hanya satu barang saja, tetapi varian dari barangnya cukup banyak. Sementara itu, harga dari barang satu dengan barang lainnya hampir sama. Contohnya rokok. Seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia ini, industri rokok hampir tidak ada matinya atau bisa dibilang akan selalu ada konsumennya. Banyaknya konsumen yang merokok, maka membuat produsen atau perusahaan rokok berlomba-lomba untuk menjual produk tersebut. Dalam satu merek yang sama, terdapat beberapa jenis varian. Meskipun hanya rokok saja yang dijual, tetapi ternyata produsen rokok saling bersaing, baik dari harga atau dari kualitas rokoknya sendiri. Yang kedua, pasar oligopoli terdiferensiasi. Pasar oligopoli terdiferensiasi adalah pasar yang hanya menjual satu jenis barang saja. Namun, harga pada suatu jenis barang itu tidak sama dengan harga produsen atau perusahaan lainnya. Contohnya jasa penerbangan. Bagi kamu yang sering pergi ke luar kota atau ke luar negeri yang menggunakan pesawat terbang, pasti mengetahui bahwa ada banyak nama-nama pesawat. Setiap nama pesawat itu mempunyai keunggulan dan kekurangan masing-masing, sehingga bisa dikatakan bahwa sudah ada pangsa pasarnya masing-masing. Akan tetapi, jika pangsa pasar itu tidak dijaga dengan baik, maka maskapai penerbangan itu bisa mengalami kerugian atau kebangkrutan. Yang ketiga, pasar oligopoli non-kolusi. Pasar oligopoli non-kolusi adalah pasar yang dimana jika ada perusahaan yang ingin memainkan harga suatu barang atau jasa, perlu memperhatikan kondisi atau perkembangan yang terjadi pada perusahaan lain atau kompetitor. Contohnya, jual beli motor. Zaman yang semakin modern dan semakin cepat ini, penggunaan motor sudah cukup banyak, sehingga menjadi target pasar bagi para produsen motor. Jual beli motor termasuk ke dalam contoh dari pasar oligopoli karena
sudah ada berbagai macam perusahaan yang menjual produk yang sama, tetapi dengan merek yang berbeda. Yang keempat, pasar oligopoli kolusi. Pasar oligopoli kolusi adalah pasar yang dimana hampir setiap produsen atau perusahaan melakukan kerjasama. Biasanya, langkah kerjasama ini dilakukan pada saat ingin menaikkan harga dari suatu produk atau jasa. Contohnya semen. Ketika pembangunan rumah, biasanya kita akan membutuhkan bahan bangunan, yaitu semen. Semen itu sendiri bisa digunakan untuk menyatukan bahan bangunan seperti batako, hebel, batu merah, dan lain-lain. Semakin banyak yang membangun rumah, maka semakin banyak juga semen yang digunakan. Para produsen sudah siap untuk bersaing untuk menghasilkan produk semen yang berkualitas dengan harga terjangkau. Maksimal keuntungan jangka pendek pasar oligopoli. Termasuk dalam penjelasannya, penjualan sering menambah biaya produksi dengan suatu aturan yang sederhana, yaitu meningkatkan, mempertahankan pasar. Pegangan ini dapat membantu perusahaan oligopoli dalam menetapkan volume penjualan dengan mengabaikan interdependensi dan reaksi persaingan. Perusahaan hanya memilih peran skala ekonomi, pertumbuhan, pangan pasar, dan sebagainya. Aturan-aturan seperti ini dapat meningkatkan output penjualan di mana keuntungan perusahaan maksimum. Output itu sendiri adalah hasil olahan data yang dapat kita lihat melalui perangkat lain. Sedangkan maksimum penjualan dapat menurunkan harga penjual, tetapi menaikkan volume output yang dijual lebih. Masuk yang ketiga, karakteristik pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah salah satu pasar yang dimana terdapat banyak produsen yang memproduksi atau menghasilkan barang serupa tetapi mempunyai perbedaan dalam beberapa aspek. Karakteristik monopolistik adalah sebagai berikut. 1. Terhadap banyak produsen atau penjual. 2. Adanya diferensi produk. 3. Produsen dapat memengaruhi harga. 4. Produsen dapat keluar masuk pasar. 5. Promosi penjualan harus aktif. Kelemahan dan kelebihan pasar monopolistik. Kelebihan pasar monopolistik: 1. Banyaknya produsen memberi keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaiknya. 2. Kebebasan keluar masuk bagi produsen mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dan menghasilkan produknya. 3. Diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya dan dapat membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. 4. Pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen karena sebagai pasar, kebutuhan sehari-hari tersedia dalam pasar monopolistik. Kelemahan pasar monopolistik. Pertama, pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang tinggi, baik dari segi harga, kualitas, maupun pelayanan. 2. Dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk dalam pasar monopolistik karena permainan pasar di dalamnya memiliki skala ekonomi yang cukup tinggi. 3. Pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang dibayar oleh konsumen. Berikut yang keempat itu ada pemaksimum keuntungan jangka pendek pasar monopolistik. Kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan dalam persaingan monopolistik lebih elastis yang dihadapi monopoli, tapi tidak sampai mencapai elastis sempurna sebagaimana kurva permintaan juga yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Kesimpulan pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan atau penjual yang memproduksi barang sejenis. Dalam pasar oligopoli, terdapat beberapa produsen yang menghasilkan barang-barang yang saling bersaing. Sedangkan
Pasar monopolistik adalah salah satu pasar yang dimana terdapat banyak produsen yang memproduksi atau menghasilkan barang serupa tetapi mempunyai perbedaan dalam beberapa aspek. Pasar oligopoli dan pasar monopolistik memiliki karakternya masing-masing. Pasar oligopoli terdiri dari dua macam jenis, yaitu pasar oligopoli murni dan pasar oligopoli diferensial.